Payment ID ya secara resmi kemarin diumumkan akan diluncurkan 17 Agustus 2025. Ternyata hari ini ya, beberapa jam ya setelah Abah upload video ini, ternyata diluncurkannya dibatalkan, tidak jadi diluncurkan Payment ID ini di 17 Agustus 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah diberikan nikmat sehat untuk kita bertemu walaupun lewat channel YouTube ini. Semoga makin menguatkan, makin menginspirasi dan makin menambah wawasan kalian semua ya terkait masalah pinjaman online. Kali ini akan Abah bahas nih. Alhamdulillah, hore. Payment ID dibatalkan, diluncurkan di 17 Agustus 2025 nanti ya. Jadi rencana kan akan diluncurkan 17 Agustus, tapi ternyata dibatalkan ya. Nah, jangan dulu senang. Ada apa sih sebenarnya kenapa dibatalkan? Simak setelah yang satu ini. Payment ID yang secara resmi kemarin diumumkan akan diluncurkan 17 Agustus 2025. Ternyata hari ini ya, beberapa jam ya setelah Abah upload video ini, ternyata diluncurkannya dibatalkan, tidak jadi diluncurkan Payment ID ini di 17 Agustus 2025. Entah kapan akan diluncurkannya tidak diberitahukan. Nah, ada apa ini sebenarnya? Kenapa Payment ID dibatalkan? Ya tentunya ya banyak sekali pertanyaan kemarin pada yang stres, bingung, galau. Ini gimana nih? Kok kita diintip-intip ini rekeningnya? Kok kita diintip-intip ini transaksinya dan sebagainya? Ya pertanyaan-pertanyaan yang membuat sebagian penduduk Indonesia geger, gempar. Apalagi yang senang dengan transaksi-transaksi secara virtual atau elektronik ataupun transaksi secara online ya. Nah, Abah akan bacakan sumbernya ya dari berita yang valid tentunya. Seperti biasa Abah akan tayangkan buat kalian, Abah akan bacakan, namun selebihnya kalian bisa melihatnya di link yang Abah bagikan di YouTube ini ya. Nah, kita bacakan dulu ya teman-teman semua. Judulnya nih, kenapa BI batal luncurkan Payment ID pada HUT ke-80 RI. Simak sebabnya. Ini dari kompas.com. Jakarta Kompas.com, Bank Indonesia BI batal meluncurkan Payment ID pada hari Minggu 17 Agustus 2025 atau pada saat hari ulang tahun HUT ke-80 Republik Indonesia. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki H. Kartikoyono mengatakan sistem transaksi Payment ID masih bersifat uji coba. Nah, berita selanjutnya, sampai hari ini belum ada Payment ID, masih sandbox di lingkungan uji coba, kata dia, seperti telah diberitahukan Rabu 13 Agustus 2025. Sedikit catatan, sandbox adalah lingkungan uji coba yang dipergunakan untuk tahapan pengembangan perangkat lunak, teknologi, atau regulasi. Nah, setelah dipastikan batal diluncurkan pada hari ulang tahun HUT ke-80 RI, Minggu 17 Agustus 2025, belum ada penegasan resmi kapan Payment ID berlaku. Meski demikian, Diki menerangkan bahwa Payment ID siapkan untuk keperluan peluncuran program bantuan sosial non-tunai di Banyuwangi, Jawa Timur pada September 2025. Adapun peran Payment ID dalam penyaluran bansos masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Kita lagi tunggu seperti apa yang harus kita bantu dengan melihat data yang ada di sistem keuangan, kata Diki. Payment ID adalah kode unik yang terdiri dari kombinasi 9 karakter huruf dan angka. Kode ini akan terintegrasi dengan nomor induk kependudukan NIK. Dengan begitu, Payment ID bisa menunjukkan transaksi akun pemiliknya, baik dari rekening, bank, dompet digital, maupun kanal pembayaran lainnya. Dan untuk selanjutnya, berita ini Anda bisa lihat, Abah akan sematkan di link yang Abah simpan di kolom deskripsi video ini. Bisa Anda cek, bisa Anda baca ya. Karena kalau Abah baca seluruhnya, ya ini membuang
buang video ya, waktu video yang Anda tonton. Nah, teman-teman semua, akhirnya terjawab ya, bahwa Anda kemarin ada yang stres, bahkan ada yang diantaranya ada yang memindahkan uangnya atau simpanannya atau investasinya ya, karena takut diintip kali ya, atau takut mungkin suatu saat terkonek, terdebet atau debet dan sebagainya ya, banyak sekali ya. Jadi masyarakat itu agak sedikit takut dengan informasi terkait masalah payment ID ini, dan alhamdulillah ini batal diluncurkan. Namun nggak tahu juga ya, mau batal mau enggak. Tapi kan kalaupun memang itu dijalankan, kita nggak tahu, masyarakat kan yang tahu hanya mereka aja. Just kidding ya. Maaf. Ini pernyataan jujur dari Abah. Jangan kau basa-basi kau. Dibatalkan atau enggak, emang kita tahu, tetap diintipkan. Oke kawan-kawan semua ya, ini berita yang harus kalian tahu di hari ini, hari Jumat ya, sebelum 17 Agustus ya, HUT RI ya di ke-80 nanti, ternyata payment ID yang sekiranya akan mulai diuji cobakan di 17 Agustus di tahun ini 2025 di HUT RI ke-80 ternyata dibatalkan. Kalian semua sudah terjawab ya tadi dari berita yang Abah bacakan. Nggak usah lagi ada rasa takut ya, mudah-mudahan. Dan kita berharap ya pemerintah lebih ini lagi ya, mungkin lebih soft lagi. Jangan tanda kutip nakut-nakutin lah ya orang-orang yang biasa bertransaksi lewat QRIS, lewat e-wallet dan sebagainya. Jadi ketar-ketir kemarin ya, agak sedikit takut, apalagi ya gagal bayar pinjol. Ketahuan banget ya, yang gagal bayar pinjol, yang sengaja gagal bayar, nggak mau bayar pinjol, ini akan ketahuan ya. Dia gagal bayar di pinjaman online, bilangnya nggak sanggup bayar, nggak mampu bayar. Ternyata shoppingnya di QRIS banyak banget ya, bisa jutaan. Mungkin transaksi setiap saat dia belanja dan sebagainya. Kelihatan transaksi atau trafficnya atau keluar masuk uang ya. Uang masuk, uang keluarnya kelihatan ya. Nah, kawan-kawan semua dimanapun berada ya. Pemerintah ataupun BI sudah menjelaskan bahwa tidak ada payment ID atau batal diluncurkan. Artinya kesemasan kalian mohon untuk tidak lagi ya banyak pertanyaan ya. Walaupun sudah Abah buatkan videonya, banyak sekali yang bertanya ya. Ini gimana Bah? Ini gimana? Simpanan saya gimana? Ini gimana Bah? Sudahlah, sudah terjawab ya. Kalian tenang aja dulu ya. Yang pasti sekarang yang sedang beraktivitas ataupun berusaha, berniaga, ya sudahlah ya. Teruskan, cari cuan, cari kehidupan atau cari hidup untuk keluarga Anda, untuk anak istri Anda, untuk dapur makin ngebul ya. Dan mudah-mudahan kita berharap semuanya ya kepada pemerintahan Bapak Prabowo ya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang kita hormati, yang kita banggakan ini, bisa membuat gebrakan-gebrakan yang menguntungkan rakyat, bisa membuat rakyat makin sejahtera, bisa membuat rakyat makin makmur, bisa membuat rakyat dengan uang misalnya ya 50.000 sudah terbelanjakan semua kebutuhan, aneka macam kebutuhan, nggak seperti sekarang ya. Sepertinya uang 100.000 saja cepat banget habisnya dan nggak kerasa. Bahkan uang 150.000 di tangan pagi hari itu untuk belanja misalnya dipegang oleh istri, itu bisa cepat, udah tiba-tiba hilang, udah tiba-tiba habis, udah nggak jelas ya. Jadi harga-harga kebutuhan sudah meroket begitu ya. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang sudah terpilih dan dipilih secara konstitusional, mudah-mudahan bisa mengakomodir kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh rakyat. Karena jargonnya kan Pak Prabowo ini pro rakyat ya. Mudah-mudahan bisa pro hati rakyat, nurani rakyat, dan bisa mengetahui isi hati rakyat, termasuk bisa mempertimbangkan untuk segera menghapus pinjol-pinjol ya yang sudah banyak menyengsarakan rakyat Indonesia, yang sudah banyak mengintimidasi, bahkan melakukan teror ya di masyarakat, terancam psikologisnya, mentalnya terganggu ya. Mohon dengan sangat Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang sama-sama kita hargai, kita hormati, kita cintai, bisa mengerti dan mendengarkan suara serta aspirasi dari rakyatnya, rakyat Indonesia. Oke, itu saja yang ingin Abah sampaikan di episode kali ini. Buru-buru Abah buat ya konten terkait pembatalan payment ID ya, batalnya payment ID diluncurkan. Semoga menjadi kabar bahagia, kabar gembira, kabar penyemangat buat Anda semua. Nah, seperti biasa, sebelum Abah akhiri
Abah mohon feedback dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Ya, sebagai afirmasi positif buat Anda semua, bahwa kalian memiliki kekuatan semangat yang cukup luar biasa. Dan semoga apa yang selalu Abah sampaikan ini dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Di kesempatan kali ini, Abah sebelum menutup video, berkesempatan ya, mohon beri Abah kesempatan untuk mengajak kalian semua bergabung di grup WA Abah ya, di grup WA PMP, Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Kalian bisa join di grup WA Abah, menghubungi admin ya. Nanti Anda akan mendapatkan paket seperti ini dikirim ke rumah kalian ya, yang join dan gabung di grup WA. Ini stiker dilarang masuk untuk mencegah atau untuk membuat DC pinjol tidak sembarangan menagih ke rumah Anda. Mereka wajib untuk meminta izin dulu ke kalian baru boleh masuk ke rumah kalian. Nah, nanti sebagai syarat gabung nanti Anda akan diberitahukan dan nanti akan dikirimkan paket seperti ini ke rumah kalian ya. Nanti bisa ditempel di pintu rumah kalian, di pagar rumah kalian atau dimanapun tempat di mana seseorang ataupun orang-orang yang tidak Anda kendaki bisa masuk, termasuk debt collector ya. Mereka harus minta izin ke kalian. Nah, itu adalah amanat undang-undang. Mereka harus minta izin sesuai dengan pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Silakan join dan gabung di grup WA Abah agar bisa ngomong dengan Abah, konsultasi dengan Abah, diskusi dengan Abah, sharing dengan Abah, curhat sama Abah di grup WA tersebut dengan teman-teman lainnya juga dan para mentor tentunya ya. Silakan Anda join dan gabung. Namun seperti biasa, sebelum Abah akhiri video kali ini dan setiap video-video Abah akan sampaikan doa. Seperti biasa doa Abah pimpin ya. Dan doa Abah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rob, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah yang saat ini terjerat pinjaman online, pinjol yang seharusnya kami jauhi, pinjol yang seharusnya tidak kami ambil ya Allah, pinjol yang Engkau perintahkan untuk kami jauhi ya Allah. Ampuni dosa hamba-Mu ini, dan hamba ingin terlepas dari semua jeratan riba yang selama ini sudah menghancurkan hidup keluarga kami ya Allah, ya Rob. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah, sembuhkan sakit penyakitnya, angkat sakit penyakitnya ya Allah. Mereka ingin sembuh, ingin pulih untuk fokus menghidupi keluarganya ya Allah, ya Rob. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini tidak baik-baik saja ekonominya ya Allah, pulihkan dan perbaiki kembali ekonomi keuangan keluarganya, ekonomi bebas dan tanpa riba ya Allah, ya Rob. Untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang bekerja, sedang berusaha, berniaga ya Allah, mudahkan, lancarkan setiap aktivitas mereka dalam bekerja, jauhkan dari musibah, jauhkan dari masalah, jauhkan dari kesulitan yang saat ini ada dalam kehidupan mereka ya Allah. Untuk rumah tangga yang saat ini bermasalah, tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran ya Allah, lindungi rumah tangganya, harmoniskan dan bahagiakan kembali rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat dan istiqomah atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tetap semangat buat kalian semua, ojo kendor, dan Abah di kesempatan kali ini mohon maaf bila ada penyampaian kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak berkenan, yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah, tempatnya hilap. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan rezeki dan diberikan keberkahan hidup. Mohon maaf apabila di outdoor ini berisik ya, banyak sekali lalu lintas. Dan kali ini Abah sengaja sekarang kontennya di outdoor biar makin fresh ya, dan Anda juga biar melihatnya makin enak dipandang ya. Itu saja teman-teman, Abah izin mendahului, izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.